Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kembali kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang rutin setiap malam Rabu. Dan kita masih bahas tentang tematik seputar bulan Syawal. Ya, pekan kemarin kita sudah bahas tentang fikih ibadah di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang ke-10 dalam kalender Hijriyah. Kita bahas kemarin apa amalan yang pertama? Amalan di bulan Syawal apa? Amalan Hari Raya Idul Fitri. Ya, contohnya apa? Memperbanyak takbir, salat hari raya, mendengar khutbah hari raya dan semisalnya. Sudah kita bahas secara singkat kemarin tentang amalan di hari raya Lebaran Idul Fitri. Kemudian amalan yang kedua apa? Puasa. Di antara amalan yang disunnahkan, dianjurkan di bulan Syawal adalah berpuasa. Puasa apa? Puasa Syawal. Berapa hari? 7 atau 8 hari? 6 hari. Siapa yang sudah selesai 6 hari? Tanya tangan. Jangan takut riak. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang 5 hari? Yang 4 hari? Nah, sekarang ini masuk tanggal 22, yang malam 22. Jadi masih ada kesempatan adik-adik. Jadi mulai besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Ahad, 6 hari berturut-turut masih bisa puasa Syawal, ya. Dan semangat, bisa jadi ini Syawal terakhir dalam hidup kita. Kita bahas kemarin hukumnya, keutamaannya, ya, tentang waktunya, ketentuannya. Sudah kita bahas. Yang lebih tepat adalah qada dulu baru Syawal. Dan kemudian yang kedua dari puasa adalah puasa qada. Jadi amalan yang kedua adalah puasa. Ini dibagi lagi di dua. Yang pertama puasa Syawal, yang kedua puasa qada. Diperintahkan kita mengqada puasa Ramadan di bulan Syawal. Lebih cepat, lebih baik. Apa arti qada? Ibunya berudu. Ya, qada ini artinya mengganti, ya, mengganti. Maksudnya apa? Dia punya udzur, halangan sehingga tidak bisa puasa bulan Ramadan. Maka dia harus mengqada, mengganti di luar bulan Ramadan. Itu arti puasa qada. Dan sebab seorang berpuasa qada ada beberapa. Ya, secara garis besar kita simpulkan uzur yang sementara, gitu. Ya, jadi seorang mengganti puasa Ramadan karena uzur yang sementara. Apa contohnya yang pertama? Sakit. Sakit yang sementara. Bukan sakit yang menahun. Bukan sakit yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Bukan. Tapi sakit misalnya demam yang tinggi, pusing yang berat. Ya. Ini yang pertama, sakit yang masih bisa diharapkan sembuh. Yang kedua, apalagi contohnya adik-adik? Yang sementara, safar, bepergian jauh, mudik misalnya kemarin. Ya, khairan mudik kemana? Bekasi, planet Bekasi, Tangerang misalnya. Siapa? Cikarang misalnya. Cikarang apa kemarin? Cikarang, ya. Kota yang apa? Yang tidak pernah berlalu adalah Cikarang. Ya, sekarang gitu ya. Jadi safar, orang yang safar terus dia nggak berpuasa, ya boleh, maka dia mengqada. Kemudian yang ketiga terjadi pada wanita apa? Haid atau nifas. Nah, jadi ini 3 udzur yang menyebabkan seorang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan harus mengganti dengan puasa qada. Ya, adapun orang yang membatalkan puasa secara sengaja, makan sengaja, berhubungan badan sengaja, muntah sengaja, maka ulama beda pendapat apakah dia wajib mengqada atau tidak. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, ya, berpendapat tidak wajib mengqada. Yang wajib apa?
Yang wajib apa? Tobat. Tobat. Akan tetapi pendapat yang lebih hati-hati, pendapat jumhur, imam yang 4 berpendapat wajibnya mengkodok. Jadi misalnya kita dulu ya, misalnya nih santri TD ya, mungkin sebelum kesini dulu SMA sering ya puasa Ramadan ditinggalkan, nah, maka dia wajib mengkodok puasa tersebut. Atau misalnya bohong, pura-pura sakit tenggorokan ya, atau pura-pura apa? Pura-pura ada udzur ya, padahal tidak ada, maka jumhur mengatakan dia wajib mengkodok puasanya. Kita lanjutkan ketentuan puasa kodok. Puasa kodok tidak harus berturut-turut, boleh berpisah, dan boleh diakhirkan sampai bulan Sya'ban ya. Jadi 11 bulan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Sya'ban boleh. Nah, ulama beda pendapat tentang orang yang sengaja tanpa uzur menunda puasanya sampai datang bulan Ramadan. Dia misalnya kodok 7 hari, wanita haid 7 hari, terus dia tidak bayar kodok puasa sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Dan ulama mengatakan dia tetap wajib mengkodok 7 hari tersebut. Artinya 7 hari itu tidak hilang dengan datangnya Ramadan. Nanti bulan Syawal 7 hari yang tadi masih tetap dikodok. Hanya saja ulama beda pendapat tentang apa kewajiban dia selain kodok. Jumhur ulama berpendapat ya bahwa dia juga wajib membayar fidyah. Ya, jadi 7 hari tadi yang dia tunda, datang Ramadan, maka nanti habis Ramadan dia wajib bayar yang 7 hari ditambah 7 kali bayar fidyah. Ini pendapat jumhur. Akan tetapi pendapat yang lebih tepat adalah tidak wajib membayar fidyah, hanya disunnahkan saja. Ya, karena hadisnya lemah. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Boleh ada ustadz puasa sunnah sebelum puasa kodok. Contoh puasa Arafah atau puasa Asyura, sedangkan dia masih ada utang Ramadan. Paham kasusnya ya? Ulama mengatakan tidak boleh digabung antara kodok dengan puasa yang punya zat seperti puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a yang punya keutamaan secara tersendiri. Tapi kalau digabung Senin Kamis boleh, digabung Ayyamul Bid boleh puasa kodok. Nah, tapi kalau dia berpuasa dengan puasa yang sendiri tadi, maka ulama mengatakan boleh. Ya, kenapa? Karena puasa yang sunnah tadi itu harinya nggak bisa diganti. Arafah tanggal 9 Zulhijjah nggak bisa diganti tanggal 9 Muharram atau 9 Safar. Sedangkan puasa kodok waktunya luas. Ya, didahulukan yang sempit daripada yang luas. Ustadz, orang tua saya meninggal sedangkan dia masih punya utang kodok Ramadan. Maka jawabannya, kalau dia menunda tanpa uzur, maka dibolehkan kita walinya untuk atau ahli warisnya untuk berpuasa untuknya. Contoh misalnya ibu kita dia haid 7 hari, ya, kemudian ya bayar 6 hari, sisa 1 hari, meninggal sebelum sempat membayar utang 1 hari. Maka anaknya boleh berpuasa untuk menggantikan puasa qada ibunya, ya. Wallahu taala alam. Tapi kalau dia karena uzur, contoh misalnya dia sakit dari Ramadan, nggak puasa sampai Syawal masih sakit, meninggal di bulan Syawal, maka kita tidak ada kewajiban apa-apa untuk ya membayar utang puasanya. Adapun tadi tanpa uzur maka boleh, ya tidak harus, tapi diperbolehkan. Wallahu taala alam. Dan puasa qada termasuk puasa wajib, tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Beda dengan puasa Syawal. Puasa Syawal boleh dibatalkan tanpa uzur. Ya, teman-teman sahur tadi pagi, tengah hari ada wali santri, ya teman sendiri ngasih makan, sedangkan kita dikasih, masya Allah nih. Misalnya bakso, kalau bakso udah dingin nanti tidak enak lagi, ya batalkan puasanya boleh? Jawabannya boleh, karena puasa Syawal. Kalau puasa qada enggak boleh. Ya, puasa qada tidak boleh dibatalkan tanpa udzur, kecuali ada udzur, contoh sakit, ya atau yang semisalnya, ya. Mic-nya aman ini ya. Yang ketiga sekarang, apa amalan di bulan Syawal yang ketiga? Oh, langsung menikah. Nanti dulu. Yang ketiga adalah membayar fidyah.
Nah, jadi kita ulangi, yang pertama amalan hari raya Idul Fitri, Lebaran. Yang kedua di bulan Syawal berpuasa, puasa qada maupun puasa Syawal. Yang ketiga membayar fidyah. Apa arti fidyah? Memberi makan kepada orang miskin. Jadi fidyah nggak boleh pakai uang, ya, karena fidyah artinya memberi makan. Siapa orang yang bayar fidyah? Yang punya uzur yang permanen, gitu loh. Kalau tadi kan uzur sementara qada, contohnya sakit sementara, safar, haid, nifas. Nah, adapun orang yang punya uzur yang sifatnya permanen, maka dia tidak bisa mengqada. Maka opsinya dia bayar fidyah. Contohnya siapa? Orang yang sakitnya menahun, sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Mohon maaf, kayaknya udah nggak bisa lagi sembuh bapak ini. Ya, dia udah stadium 4, udah komplikasi, udah tunggu-nunggu harinya. Nah, orang ini kalau nggak puasa Ramadan, maka dia bayar fidyah. Atau yang kedua, karena faktor U. Apa faktor U? Umur. Jadi udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, udah sepuh, tidak sanggup lagi berpuasa, maka orang seperti ini bayar fidyah. Ya, kalau tidak mampu, Pak. Kalau kita tua tapi mampu, maka kita puasa. Ya, tapi kalau kita tidak mampu atau khawatir ya sakit, maka kita bayar fidyah. Ulama mengatakan juga diantaranya adalah wanita yang hamil dan menyusui. Ya. Di antaranya adalah wanita yang hamil dan menyusui. Kalau dia tidak mampu berpuasa atau mampu tapi khawatir ya terhadap bayi atau janinnya. Ulama beda pendapat dengan pendapat yang panjang masalah ini, tapi kalau saya pribadi mengambil pendapatnya Ibnu Umar dan semisalnya ya, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahwasanya mereka orang hamil dan menyusui membayar fidyah. Apalagi wanita yang top chair, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan lagi hamil lagi, tahun depan lagi menyusui, tahun depannya lagi hamil lagi. Kapan dia bayar qada? Kalau bayar qada, maka fidyah ini mempermudah. Ya, sebagaimana ruh Islam mempermudah. Wallahu taala a'lam. Bagaimana cara membayar fidyah? Ya, fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama makanan jadi, yang kedua makanan pokok. Makanan jadi berarti nasi, misal di kita nasi bungkus atau nasi kotak dengan lauk standar. Kalau bapak biasanya makan tahu tempe, nah berarti minimal tahu tempe, nggak harus nasi rendang. Gitu ya. Contoh misalnya istri kita hamil, udah coba puasa, dapatnya cuman 20 hari, 10 harinya dia bayar fidyah. Gimana caranya? Beli nasi bungkus 10. Lauknya apa? Standar, ikan misalnya. Ya, di warung Madinah, nggak promosi ya. Ya, di warung Padang mana gitu. Terus dia kasih orang miskin, ini ada 10 bungkus, boleh 10 orang miskin satu-satu, boleh 2 orang miskin 5-5, boleh 5 orang miskin 2-2, nggak masalah. Yang penting 10 nasi bungkusnya tersalurkan ke orang miskin. Ini cara yang pertama, makanan jadi ya, dengan lauk standar, dan ini lebih murah biasanya. Yang kedua dengan makanan pokok. Ustadz ya, ini awal Syawal ini terutama di Prabu Mulih ya, toko-toko itu susah, nggak banyak yang buka. Kalau di Palembang tanggal 1 Lebaran, 2 Lebaran masih banyak toko-toko yang buka. Di Prabu Mulih saya kaget awal-awal pindah ke sini 2021. Ya udah hari ketiga, hari keempat masih belum buka toko-toko. Ya. Kenapa? Lebarannya panjang mungkin di sini. Kalau di Palembang itu Lebaran kedua toko udah buka. Jadi nyari makan gampang. Nah, dia akhirnya punya beras. Maka pakai makanan pokok. Berapa ukurannya? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang 1 mud. Mud itu seperti ini, ya.
Mud itu seperempatnya sok. Kalau satu sok kita anggap saja 3 kilo, satu sok ya zakat fitri, maka satu mud berarti berapa? 0,75 kilo. Ini satu sok, satu mud. Akan tetapi pendapat yang lebih tepat, yang lebih hati-hati adalah setengah sok. Berapa setengah sok kalau satu sok 3 kilo? 1,5. Ya, jadi 1,5 kilo beras. Nah, kalau misalnya kita 10 hari nggak bayar fidyah, 1,5 kilo dikali ke 10 berapa? 15 kilo. Beli karung ya, beras 15 kilo dibagiin ke orang miskin. Lebih mahal mana, Pak? Mahal beras kayaknya ya. Jadi ini diantara solusi. Cara yang ketiga, makan di rumah kita. Istri suruh masak nasi lebih banyak, ya, lauknya lebih banyak, undang 10 orang miskin, monggo prasmanan. Ya, boten ibu-ibu, bapak-bapak ya tersinggung dia. Nah, ini apa silakan makan, nggak harus dikasih tahu ini bayar fidyah, nggak harus kasih tahu. Ya, kita ajak orang miskin misalnya Pak RT, di mana orang miskin di sini? Oh ya, disebutkan di situ ada 10 orang, suruh undang. Sore-sore misalnya ke rumah saya untuk makan bareng di rumah saya, ini boleh. Ini cara untuk membayar fidyah, ya. Dan fidyah itu tidak boleh disegerakan. Jadi contohnya 10 hari tadi, nggak boleh dia, udah kayaknya ini kakek ini nggak bisa puasa sebulan, tanggal 1 Ramadan dia bayar fidyah, jangan. Fidyah itu diakhirkan, ya, nggak boleh lebih dahulu daripada nggak puasanya. Ya, contoh misalnya sebagian orang lebih amannya setiap hari bayar tuh, ya sore kan bayar. Nah, ini bapak ini beli 1 bungkus kasih 1 bungkus, atau diakhirkan di akhir bulan Ramadan, tanggal 30 Ramadan, 29 Ramadan dia beli nasi apa beras, ya dia titipkan ke takmir masjid yang menyalurkan ke orang miskin. Ini bisa. Jadi digabung Pak zakat fitri dengan fidyahnya bisa. Atau di bulan Syawal. Nah, ini bulan Syawal. Jadi fidyah tidak harus di bulan Ramadan, boleh di bulan Syawal. Ya, ini amal yang ketiga, membayar fidyah. Wallahu taala alam. Selesai yang ketiga. Nah, barulah yang keempat, fokus kita pada malam hari ini adalah menikah di bulan Syawal. Di antara amalan bulan Syawal adalah menikah. Apa arti nikah? Menikah punya 2 makna. Yang pertama, akad nikah. Akad nikah, ijab dan qabul. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan begitu, ya. Itu arti nikah, ijab kabul, akad. Ada kedua mempelai, ada saksi, ada wali, ada mas kawin, ya ijab kabul, ya. Antri tadi langsung ini nih. Langsung traveling, ya. Yang kedua makna dari nikah adalah berhubungan badan. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang wanita yang ditalak 3, ditalak rujuk, talak kedua rujuk, nah talak 3, nggak boleh dia kembali kepada mantan suaminya yang sudah menalaknya 3. Sampai kapan kata Allah? Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikahi lelaki yang lain. Kata para ulama, menikah di sini bukan cuman akad. Bukan dia ini menikah dengan laki-laki yang lain, akad langsung dicerai, balik lagi, tetap nggak bisa. Karena nikah di ayat ini kata para ulama tafsir adalah berhubungan badan. Jadi seorang istri yang udah ditalak 3 tidak boleh kembali ke mantan suaminya sampai melakukan 4 hal. Yang pertama adalah menikah dengan laki-laki yang lain karena cinta, bukan karena settingan. Yang kedua, ya, sudah berhubungan badan. Nah, ini yang berat. Ya, yang ketiga, bercerai dengan suami barunya. Yang keempat, selesai masa iddah. Susah atau berat ini adik-adik? Susah, maka tolong jangan mudah-mudah ngucapin ucapan talak. Apalagi kalau masih cinta. Ustadz gimana? Udah terlanjur. Sudah, bismillah, takdirnya Pak.
Ya, wallahu taala alam. Ini bukan pembahasan kita. Intinya apa? Nikah adalah akad dan berhubungan badan. Nah, dua-dua ini disunahkan di bulan Syawal. Ustadz, saya nikahnya bulan Ramadan, akhir Ramadan. Ya, istri ternyata lampu merah, maka dia berhubungan badannya di bulan Syawal. Tetap dapat sunnah. Karena di antara arti menikah bukan hanya akad tapi juga berhubungan badan. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Nabi menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga, satu rumah berhubungan badan malam pertama di bulan Syawal. Ternyata bukan cuma Aisyah, ada 3 istri Nabi yang dinikahi di bulan Syawal. Yang pertama, istri Nabi yang kedua siapa? Saudah binti Zam'ah dinikahi di bulan Syawal. Yang kedua yang kita bahas tadi siapa? Aisyah binti Abi Bakar dinikahi di bulan Syawal. Yang ketiga Hindun yang lebih dikenal dengan kunyahnya. Siapa kunyahnya? Ummu Salamah pun dinikahi di bulan Syawal. Siapa aja dek tadi? Saudah, Aisyah dan Ummu Salamah. Apa hukum menikah di bulan Syawal? Ulama beda pendapat. Yang pertama, ini pendapat yang lebih tepat, yaitu disunnahkan menikah dan mendatangi istri alias malam pertama di bulan Syawal. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Contohnya Imam Nawawi, Ibnu Katsir. Jadi kalau dia menikah di bulan Syawal pahalanya 2. Yang pertama pahala nikah, yang kedua karena bulan Syawalnya, gitu loh. Ya, Ustadz, saya ini udah terlanjur nikah di bulan lain. Berarti apa? Minimal anak-anak kita nanti. Dan tidak harus di bulan Syawal, Pak, yang nggak wajib, sunnah. Kalau datang jodohnya bismillah. Jodohnya di bulan Muharram, jodohnya bulan Ramadan, susah kondangan bulan Ramadan ya. Ya, makanya kalau nikah jangan bulan Ramadan, kondangan susah. Ya, kalau siang hari kata yang datang. Tidak boleh pula dia buka kondangan siang hari. Ya, berarti kondangannya habis tarawih gitu ya, habis tarawih. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan tidak sunnah. Kenapa? Karena Aisyah ini mengatakan demikian bukan karena sunnah di bulan Syawal, tapi untuk membantah orang jahiliyah yang beranggapan, yang punya mitos nikah di bulan Syawal membawa sial. Ojo nikah di bulan Syawal. Bulan Syawal itu bawa sial. Oh, Aisyah sama Nabi pengen membantah ya mitos tersebut dengan keduanya menikah di bulan Syawal. Jadi menikah bulan Syawal itu bukan sunnah kata pendapat yang kedua ya, akan tetapi hanya untuk meluruskan ya pendapat yang keliru tentang sialnya menikah di bulan Syawal. Tidak ada bulan sial dalam menikah, termasuk bulan Muharram, bulan Syuro yang diyakini orang Jawa bahwa sial ya, maka ini tidak betul. Dan pendapat yang lebih tepat Allah alam kalau saya pribadi adalah pendapat pertama, karena saya juga praktisi. Ya, praktisi menikah di bulan Syawal 9 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita cerita tentang pernikahan Nabi di bulan Syawal. Nabi menikahi wanita pertama bernama Khadijah. Beliau wafat di bulan apa, masih ingat? Nah, kita bahas Ramadan tahun lalu tentang kejadian di bulan Ramadan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah wafat di bulan Ramadan. Kemudian 1 bulan kemudian ada sahabiah bernama Khawlah binti Hakim. Ya Rasulullah, ya gimana kalau engkau menikahi Saudah? Ditawarin oleh si Khawlah, nikahi Saudah binti Zam'ah. Kenapa? Karena beliau ya menjanda, suaminya Sakron ibn Amr meninggal di Habasyah. Jadi Saudah ini sempat hijrah ke Habasyah. Dan usia Saudah itu ketika itu kurang lebih berusia mirip dengan Nabi, 50-an tahun. Ada pendapat mengatakan demikian.
ya, jadi sudah tua, ya. Maka Nabi menyelamatkan Saudah karena ya dia kehilangan suaminya. Akhirnya Nabi nikahi di bulan Syawal. Berapa jarak dengan kematian Khadijah? 1 bulan. Dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan, tidak ada masa iddah bagi laki-laki. Kalau perempuan meninggal suaminya, nggak bisa dia nikah lagi sampai menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Bahkan dicerai pun nggak boleh nikah lagi, harus menunggu 3 kali haid. Kalau laki-laki tidak. Maka dikisahkan Imam Ahmad rahimahullah, ketika meninggal istrinya di pagi hari, sorenya dia sudah kawin lagi. Tapi jangan praktekkan ini sekarang. Ya, istri baru meninggal langsung nikah, langsung dicekek mertua dia. Kau ya keracuni anak gadis aku, anak. Ya, dikira meracuni istrinya dia. Ngapa baru sehari langsung nikah lagi? Adabnya jelek kalau di masyarakat kita. Ya. Ustadz Maududi hafizahullah yang di Pekanbaru ya. Beliau meninggal istrinya. Kemudian beliau nikah lagi. Dan saya hitung berapa jarak antara menikah lagi beliau dengan wafatnya istri beliau. Ternyata 3 bulan. Dan saya rasa 3 bulan waktu yang mungkin nggak terlalu cepat dan tidak terlalu lama untuk seorang suami. Ya, untuk seorang suami. Tapi ada ini teka-teki fikih ya, coba satu tadi. Tapi ada kasus seorang laki-laki ketika dia menceraikan istrinya atau meninggal istrinya, dia tidak tidak bisa langsung menikah. Ada yang tahu kapan? Ya, coba Suti. Memiliki 3 istri, 4 enggak? 4 istri. Jadi orang yang menikahi 4 istri, terus istri satunya dicerai, dia nggak boleh nambah yang keempat lagi Pak, kecuali sampai masa iddahnya selesai. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, ketika seorang ingin menikahi ada ipar atau ayu ipar, dia menceraikan istrinya untuk menikahi ayu ipar atau bibi ipar, kan tidak boleh digabung. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, maka tidak boleh langsung nikah kecuali selesai masa iddah. Ini 2 kasus laki-laki harus punya masa tunggu ya untuk menikah, yang lainnya. Ini kisah tentang Saudah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah nikah itu luar biasa. Nabi aja nggak mau lama-lama menjomblo. Ya, Khadijah wafat sebulan langsung beliau nikah. Kenapa? Karena nikah itu ibadah. Kata Ibnu Abbas, la yatimu nusuku an-nasik hatta yatazawwaj. Seorang manusia tidak akan sempurna ibadahnya sampai dia menikah. Ya, sabar ya. Ya, sabar kalian ini. Ya, anak setuju terutama. Ini bagi yang sudah cukup umur. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, law lam abqa min umri illa 10 ayyam. Kalau aku hidupku di dunia tinggal 10 hari lagi, ya, la ahbabtu an atazawwaj likaila alqallaha azaban. Maka aku pengen nikah agar tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan menjomblo, membujang. Ya, apa arti jomblo? Sendirian. Kenapa jomblo artinya sendirian? Karena kalau dia zombie rame-rame. Ya. Zombie ya. Rame. Kalau jomblo sendirian. Jadi para ulama itu tidak pengen meninggal dalam keadaan bujang. Ini diantara kebiasaan ulama salaf yang jarang terjadi. Biasanya kalau di kita seorang laki-laki meninggal istrinya, udah dia nggak nikah lagi, ya.
Ataupun seorang wanita ketika meninggal suaminya dia tidak menikah lagi, ini pilihan. Akan tetapi ya kita juga mengetahui bahwasanya ibadah nikah adalah ibadah. Selesai tentang kisah Saudah. Dan Saudah ini ya ketika di akhir-akhir masa hidup Nabi dia memberikan jatah malamnya untuk Aisyah. Maksudnya dia sudah tua, tidak bisa melayani Nabi. Daripada saya dicerai oleh Nabi, saya kasih saja jatah malam saya kepada Aisyah, istri yang Nabi cintai. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ya orang yang cerdas. Ya, karena Nabi menceraikan Hafsah. Ya kan? Nabi pernah menceraikan Hafsah, ya karena Hafsah wanita yang keras. Ya, karena kayak Umar ya, anaknya Umar gitu. Akan tetapi Allah menyuruh Nabi merujuk Hafsah. Nah ternyata Saudah juga yang menasehati Nabi, ya Rasulullah rujuklah si Hafsah. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Karena itulah perceraian hal yang dalam artian tidak sesuatu yang benar-benar buruk. Terkadang jadi solusi, ya. Jadi ketika orang tua kita misalnya memilih untuk berpisah, adik-adik, bukan sesuatu yang hal yang jelek dan buruk. Bisa jadi itulah jalan terbaik bagi Allah, bagi orang tua kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja pernah bercerai dengan istrinya. Para sahabat beberapa bercerai. Ya, Ibnu Umar menceraikan istrinya. Ya, karena itu adalah solusi. Asal cerainya baik dan seterusnya. Ya wallahu taala alam, itu kisah Saudah. Dan Saudah meninggal di usia meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya 1 tahun kemudian di bulan yang Syawal, bulan yang sama, ya ada cinta di bulan Syawal. Nabi menikahi satu-satunya wanita yang gadis dan perawan. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Ulama beda pendapat siapa istri Nabi yang paling afdol, Khadijah atau Aisyah. Ada yang mengatakan Khadijah, karena ketika Nabi menikahi Khadijah, Nabi tidak poligami, Nabi monogami. Artinya Khadijah ini satu rasa 4, ya, sehingga beliau tidak butuh untuk menambah lagi. Ada yang mengatakan tidak, Aisyah lebih afdol, beliau wanita yang paling pintar, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi berdebat para ulama tentang siapa yang lebih afdol, dan yang lebih tepat jangan banding-bandingkan wanita, karena wanita tidak suka dibanding-bandingkan. Khadijah utama di masanya dan Aisyah pun utama di masanya. Khadijah jelas punya keutamaan, wanita yang pertama masuk Islam, istri Nabi yang menerima Nabi dari awal, berdakwah, membantu dakwah Nabi dengan harta, dengan jiwanya, memberikan Nabi satu-satunya anak. Jadi Nabi punya 11 istri, yang ngasih beliau anak cuma 1, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. 10-nya tidak memberikan Nabi keturunan. Ya. Adapun Maryah kan bukan istri. Maryah Al-Qibtiyah itu budak wanita. Kemudian juga Allah ngasih salam langsung kepada Khadijah malaikat Jibril. Ya, 25 tahun, 1/4 abad bersama dengan Nabi tanpa ada istri yang lain. Ini menunjukkan utamanya Khadijah. Aisyah pun demikian. Ketika meninggal Khadijah, Nabi menikahi berapa wanita? Nah, dari wanita-wanita ini yang lebih afdal selain Khadijah adalah Aisyah. Karena Aisyah wanita yang satu-satunya yang perawan. Beliau satu-satunya wanita yang wahyu turun ketika Nabi sedang berselimut. Nabi tidak pernah turun wahyu ketika sedang berselimut dengan istrinya, kecuali ketika dengan Aisyah. Istri yang paling Nabi cintai ketika Khadijah sudah tiada. Beliau wafat di pangkuan Aisyah, bahkan dengan liur Aisyah yang masih ada di mulut Nabi, bekas siwak. Beliau dimakamkan di rumah Aisyah. Aisyah wanita yang paling cerdas, berfatwa di tengah-tengah sahabat masih ada. Jadi semuanya punya kebaikan dan kelebihan masing-masing, ya. Dan kisah pernikahan Nabi dan Aisyah berawal dari mimpi.
Jadi Nabi pernah suatu malam bermimpi datang malaikat, ya, 3 hari berturut-turut, ya, menunjukkan inilah istrimu wahai Rasulullah. Ketika Nabi singkap wajahnya, ternyata itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya yang menyuruh Nabi menikahi Aisyah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi pengen menikahi Aisyah, bilanglah sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar awalnya enggak terima. Bukan enggak terima karena menolak. Maksudnya kita ini wahai Rasulullah udah kayak sahabat, udah kayak kakak adik, udah saudara. Jadi Aisyah itu seolah-olah siapanya Nabi? Keponakan, saking dekatnya. Kata Nabi, enggak gitu dong prinsipnya, ya. Ana akhuka, iya kita saudara. Tapi ana anta akhi fi dinillah. Kita ini saudara di dalam agama, ya. Wa kitabihi wa hiya li halal. Sedangkan anakmu itu halal untuk diriku. Akhirnya Abu Bakar Siddiq pun ridho menerima pinangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalilnya boleh menikah tidak harus seorang itu hukum asalnya ke wanita, tapi ke walinya. Ini yang lebih tepat. Nabi nggak datang ke Aisyah, ya, tapi Nabi datang langsung ke bapaknya, ya, ke bapaknya. Wallahu taala a'lam. Berapa usia Aisyah ketika itu? Usianya 6 tahun. Ya, li siti sinin. Ya, kata beliau, tazawwajani Rasulullah li siti sinin. Ya, aku ketika itu berusia 6 tahun ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau itu ketika itu belum balik, ya, belum haid. Dan ini dalil bolehnya menikahi anak yang masih kecil. Tapi di Indonesia ada undang-undang perkawinan yang mensyaratkan menikah harus di atas berapa? Perempuan 19 kalau tidak salah, ya, 19 tahun. Atau kalau sekarang ya, laki-laki ya 21 kalau nggak salah, ya. Jadi kalau misalnya dia menikahin di bawah itu, ya, misalnya nikah 15 tahun nikah, maka dia tidak bisa di KUA. Nikahnya secara agama dulu, nanti ketika udah cukup umur diurus di KUA gitu loh, secara resmi. Ya, wallahu taala a'lam. Syawal tahun berapa tadi berarti? Kalau Saudah Syawal tahun ke-10 kenabian. Ya enggak, tahun kesedihan. Berarti nikah sama Aisyah tahun ke-11 kenabian. Nabi hijrah tahun ke berapa? 14. Nah, ya. Berarti 11 sama 14 3 tahun. 6 tambah 3 9 tahun. Ketika Aisyah umur 9 tahun sudah hijrah ke Madinah, beliau sudah haid dan sudah siap berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syawal ke-1 Hijriah. Jadi Syawal ke-10 dengan Saudah, Syawal ke-11 dengan Aisyah, Syawal ke-1 alias ke-14 kenabian atau 1 Hijriah membangun rumah tangga bersama Aisyah. Aisyah masih kecil ketika itu, masih bermain-main dengan boneka dengan anak-anak tetangga. 9 tahun, 3 SD. Ya, kemudian para ibu-ibu datang mendandani Aisyah, menyiapkan Aisyah, dan Nabi duduk di samping Aisyah. Ketika Nabi menemui Aisyah, Nabi memberikan susu. Yang di antara sunnahnya malam pertama memberikan sesuatu kepada sang istri biar tidak gugup, ini kasih susu. Kemudian Aisyah minum dan Nabi minum susu tersebut di tempat Aisyah minum. Ya, ini romantisnya Nabi, ya, kita bikin romantis. Ya. Lanjut, ini dalilnya apa? Bolehnya menikahi wanita yang masih kecil. Dan tidak disyaratkan harus ridho, karena anak kecil nggak tahu ridho, yang penting orang tuanya ridho. Yang disyaratkan persetujuan dan ridho wanita itu ketika sudah balik. Ya, misalnya Bara mau nikah sama seorang wanita, harus ridho wanita tersebut. Ya, tidak boleh ada Siti Nurbaya dalam Islam. Bapak-bapak tolong tidak boleh memaksa putrinya menikahi laki-laki yang tidak dia inginkan.
Ustadz aku banyak utang. Ya Allah, jadi anak jadi gadai misalnya, ya. Atau misalnya karena udah deket banget, tetap nggak boleh. Ya, karena di antara syarat sah pernikahan adalah keridoan sang wanita. Ya, Ustadz ini yang melamar Ustadz, meskipun Ustadz yang melamar anak perempuan seorang wanita berhak untuk menolak. Ya, karena pernikahan itu bukan cuma soal agama dan akhlak, adik-adik ya, ada 2 poin. Yang pertama agama akhlak, yang kedua ketertarikan. Gitu loh. Dan tertarik orang ini beda-beda, ada yang dari paras, ada yang dari harta, ada yang dari fisik, kan banyak. Kan dulu ada syariat nazar. Nazar itu untuk melihat ketertarikan. Ya. Rata-rata laki-laki tertarik karena fisik, kecantikan, dan wanita rata-rata tertarik karena uang. Jadi kalau wajah kita tidak tampan, jadilah orang yang mapan, maka ya wajah kita akan dimaafkan. Ya, jadi kalau kalian lihat ada seorang bapak-bapak wajahnya jelek, istrinya cantik, oh berarti bapak-bapak ini punya uang. Kemudian dalil yang kedua, malam pertama tidak harus ketika akad. Ya, lihat ini akadnya ketika Aisyah usia 6 tahun. Kemudian berumah tangganya, resepsinya itu ketika ya berumah tangganya ketika 9 tahun, 3 tahun. Jadi boleh akad dulu, halal dulu. Ya, ada cerita itu anak SMA kelas 1, dia langsung temuin, kita akad dulu sama orang tuanya. Oke, setuju. Nanti tamat SMA baru mereka berumah tangga. Jadi istrinya tetap sama orang tuanya, suaminya mondok gitu ya. Ya, jangan dicoba ada SMA. Dicoba. Ini tapi belum tentu setiap wali santri setuju. Ya, karena pernikahan itu bukan cuma soal biologis tapi soal mental dan psikologis. Ya, banyak orang tergesa-gesa masih muda langsung nikah, mentalnya nggak kuat dengan kemiskinan suami, nggak kuat dengan cerewetnya mertua, ndak kuat dengan omongan tetangga, ndak kuat dengan banyak hal-hal yang lain, akhirnya apa? Akhirnya kandas. Maka perlu psikologi, ya. Nah, sunnahnya resepsi dengan akad tuh beda hari, 3 hari minimal. Sunnahnya ya, meskipun tidak harus. Contoh misalnya ya timbun. Nah, ya. Timbun menikah misalnya hari Kamis akadnya. Ya, atau hari Jumat. Nah, akadnya baru resepsi. Jadi idealnya resepsi itu setelah berhubungan badan. Ya. Itu yang sesuai dengan sunnahnya. Tapi kalau kita kan paket hemat gitu ya. Kalau acaranya 2 kali Pak Ustadz mahal. Sewa tempat, sewa gedung, sewa kuliner ya, catering. Ya. Maka langsung dijadiin paginya akad, jam 10 resepsi. Saya pun juga demikian ya, anak kasih duit ya. Jadi hemat ya, tidak masalah. Saya Hidayat pun demikian kalau nggak salah, dan yang lainnya. Ya, jadi nggak masalah seperti ini. Tapi kalau pengen melihat ya, biasanya hari Jumat dia dulu akad, kemudian hari Ahadnya resepsi ya. Jadi resepsi itu setelah berhubungan badan. Dan boleh juga andre. Apa arti andre? ANDRE. A akad, N nikah, D dulu, R resepsi, E entar. Nah, akad nikah dulu, resepsi entar. Pak Ustadz, saya nggak punya wahai bapak, saya nggak punya uang untuk bikin resepsi. Bagaimana kalau kami nikah dulu, akad dulu, tahun depan baru kita bikin resepsi. Kami kerja dulu setahun nabung, tahun depan beresepsi. Boleh? Boleh, nggak masalah. Justru ini solusi bagi jomblo-jomblo yang tidak punya uang, yang udah kebelet nikah. Ya, kita lanjutkan setelah azan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi washabihi wa la hawla wala quwwata illa billah. Ya, jadi itu tentang yang kedua, ya, itu Aisyah radhiyallahu anha dinikahi di bulan Syawal, ya, tahun ke-11 kenabian, kemudian berumah tangga dan berhubungan badan di bulan Syawal di tahun ke-1 Hijriah atau 14 kenabian. Ini dalil bahwasanya tidak harus malam pertama itu langsung berhubungan badan, ya. Apalagi kalau misalnya dapat istri yang masih kecil, ya, atau istri yang dari pondok yang masih belum paham, kadang butuh waktu. Apalagi kecapean kan kadang seharian resepsi, ya nggak salah ditunggu, ya, ditunggu. Mungkin kenalan dulu awalnya, jangan langsung ya. Apalagi kalau wanita itu nggak pernah kenal laki-laki, anak pondok, dari SMP udah mondok, SMA udah mondok, ya, kuliah mondok misalnya, belum pernah kenal laki-laki, maka ya perlu proses. Beda mungkin dapat istri yang orang awam, mantan anak umum, anak nakal misalnya, ya, jadi intinya perlu psikologis kedua pasangan, ya. Jadi Aisyah adalah istri Nabi yang dinikahi di bulan Syawal, dan Aisyah wafat di bulan Ramadan tahun 58 Hijriah di usia 67 tahun kurang lebih, dimakamkan di Baqi, ya, setelah sholat tarawih, ya, karena Ramadan, ya. Kemudian Nabi menikahi Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah di bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah. Jadi di antara amalan di bulan Syawal adalah menikah. Nabi praktekkan ketiga kalinya dengan Ummu Salamah, seorang wanita yang cerdas, nasab mulia dari Bani Makhzum, yang usianya ketika itu dinikahi 29 atau 30 tahun. Suaminya sebelumnya adalah Abu Salamah, wafat di perang Uhud. Wafat karena perang Uhud. Di perang Uhud dia terluka, nggak meninggal di perang Uhud, tapi dia dapat luka, dan lukanya itu terus menerus setengah tahun terluka, nggak sembuh sampai meninggal. Maka tetap dia dapat pahala syahid, ya, karena dia meninggal gara-gara bekas luka di perang. Ketika itu selesai masa iddah, ya, Ummu Salamah dilamar oleh Abu Bakar dan Umar. Ditolak oleh Ummu Salamah. Kemudian dilamar oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah awalnya agak sedikit ragu karena ada 3 hal yang kita pernah bahas. Yang pertama, ya Rasulullah, aku ini sudah berumur, tidak muda seperti Aisyah, Hafsah dan semisalnya. Aisyah 9 tahun, ya Hafsah belasan tahun, ada yang bilang 20, 19, masih muda. Yang kedua, aku ini punya 4 anak gitu loh, ya single mom punya 4 anak. Yang ketiga, saya ini pencemburu, sedangkan istrimu banyak. Takut dengan cemburu ini saya menyakiti hatimu. Maka Nabi mengatakan soal usia, saya lebih tua. Beliau 50 tahun. Ya. Soal anak, tenang saja, tanggunganku, katanya anak tersebut. Kemudian yang ketiga, cemburu, aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan atau mengurangi rasa cemburumu. Beliau wafat tahun 61 Hijriah, paling terakhir. Yang beliau adalah Ummul Mukminin yang paling terakhir meninggal di usia 86 atau 84 kurang lebih di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Alhamdulillah. Itulah kisah di antara amal bulan Syawal adalah melangsungkan pernikahan, baik akad maupun berhubungan badan. Jadi ada 4 yang kita sebutkan. Yang pertama apa? Amalan hari lebaran. Yang kedua, puasa. Puasa apa? Puasa qada dan puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Yang ketiga, membayar fidyah. Yang keempat, menikah. Alhamdulillah. Sekarang kita ke tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin mau bertanya, Ustaz, kalau istri kita punya hutang, emang udah punya istri nih, santri kayaknya nih, sama Tuhan 10 hari. Jangan sama Tuhan lah, sama Allah gitu ya. Gara-gara datang bulan atau keluar darah nipas, apakah kita harus membayar fidyahnya selama 10 hari berturut-turut atau sekali saja Ustadz? Soalnya saya masih confused, ya bingung tentang hal ini. Nah inilah adik-adik ya, tolong kalian fikih itu punyain konsep. Haid dan nipas itu tidak bayar fidyah, tapi mengqada. Jadi istri santri ini, ya, ketika dia 10 hari dia punya utang karena haid dan nipas, dia bayar dengan puasa, bukan dengan bayar fidyah. Ya, kecuali kalau dia ini udah tua, nikahin nenek-nenek. 10 hari ya enggak puasa karena tua, maka dia bayar fidyah. Fidyahnya 10 kali, bukan 10 hari, 10 kali gitu loh. Ya, nasi bungkus 10 bisa sekali dikasih. Bukan harinya yang tolak ukur, kalinya. Ya. Jadi 10 bungkus 10 nasi bungkus atau 10 dikali setengah sok tadi beras, begitu ya. Itu semoga bisa dipahami. Ustadz, assalamualaikum Ustadz, apakah wajib orang yang belum balik untuk membayar qada? Misalnya umurnya 10-11. Ini juga orang yang tidak paham konsep santri ya. Yang belum balik itu tidak wajib opo-opo. Puasa Ramadan aja tidak wajib ya. Ya, tapi boleh dilatih dia untuk berpuasa. Maka kalau puasa Ramadan aja tidak wajib, gimana dia bayar qada gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jika kita ingin menikahi seorang perempuan dan kakak kita ingin menikahi ayu dari perempuan tersebut, apakah ini boleh? Apa jawabannya? Boleh. Ya, bahkan resepsinya bareng biar hemat. Ya, jadi kita menikahin ayunya, adik kita menikahin adik dia, boleh. Tidak salah ya. Kalau nggak salah ini terjadi dengan Ummu Kulsum dan Ruqayyah menikah dengan anaknya Abu Lahab, Utsbah dan Utaibah, ya kan? Dia 2 beradik, ini 2 beradik, dapat barang-barang boleh. Cuman ketika Nabi berdakwah, Abu Lahab menyuruh anaknya menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, begitu ceritanya ya. Jadi boleh adik-adik ya. Bahkan kita menikahi seorang anak, ayah kita menikahi ibunya juga boleh. Paham? Kita nikah dengan seorang anak, ayah kita nikahi ibunya. Jadi misalnya ayah kita mau menikah seorang janda punya anak, ya. Nah, sedangkan kita juga pengen menikahi anak tersebut, ini juga
Boleh. Bagaimana kalau kita lupa puasa yang kita batalkan saat Ramadan? Ya, apa yang dilakukan? Maka jawabannya kata para ulama yang berpendapat wajib qada, dicari tahu, diperkirakan. Kira-kira 3 bulan enggak puasa, berarti 90 hari. Lantak-lantak. Ya, makanya jangan dia meninggalkan puasa. Apakah kalau kita berzina ini wal iazubillah deh, jangan bertanya seperti ini. Seseorang, ya, ingat 3 dosa yang jangan, atau 4 lah dosa yang bahaya sekali. Yang pertama syirik, yang kedua murtad, ya, kalau orang murtad dibunuh. Yang ketiga membunuh, jangan sampai. Yang ketiga berzina, ya, dalam hati jangan sampai terbersit ada dosa ini, karena ini dosa yang membuat kita tidak halal hidup di dunia. Ya, sejahat-jahatnya kita misalnya minum misalnya, atau misalnya judi misalnya, ya, jangan sampai syirik, murtad, berzina dan membunuh, ya. Orang tua kita dapat dosanya, maka jawabannya tergantung. Kalau seseorang itu berzina karena tidak mendapatkan nasihat, arahan, didikan agama yang betul dari bapaknya, bapaknya dosa karena tidak mendidik anak, gitu loh ya, bukan gara-gara zinanya. Tapi kalau bapaknya udah memberikan nasihat agama yang bagus, udah pesantren, udah diajak kajian, tapi anaknya berbuat dosa, maka ini dia bapaknya tidak mendapatkan dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, jadi kalau istri berbuat dosa, suami nanggung nggak? Tergantung suami mendidik atau tidak. Kalau suami malah yang mensupport, berdosa suami karena tidak mendidik istri dengan baik. Ya, tapi kalau suami udah nasihati, pakai jilbab yang lebar tapi masih misalnya nggak mau, maka suami tidak dapat dosa. Apa hukum menikah di atas kapal laut? One Piece ya ini, nggak, bukan? Ngapa nak di kapal laut nian? Oh, mungkin bulan madu ya. Santri ya. Ya, boleh saja ya. Apakah bagi orang miskin tetap bayar fidyah? Iya, dia cari orang miskin yang lain. Ya, orang miskin bayar fidyah, betul. Kalau dia mampu membayar fidyah. Kalau tidak mampu, semampu dia bayar fidyah. Seorang santri melakukan akad dengan seorang wanita, kemudian dia kembali ke ponpes melanjutkan belajarnya, dan beberapa tahun kemudian resepsi. Pertanyaan, apakah selama masa belajarnya setelah akad sampai resepsi, apakah dia wajib menafkahi wanita tersebut? Iya, jawabannya wajib menafkahi wanita tersebut, kecuali sang istri merelakan. Mertuanya bilang, sudah nak, kau fokus belajar baik. Tentang nafkah anak, nafkah pulanah biar bapak yang tanggung. Ya, kalau dapat orang cak ini kasih tahu ya. Enggak ya. Iya, jadi hukum asalnya wajib tetap, tapi kewajiban tersebut bisa gugur atas kehendak sang wanita. Contoh, mohon maaf, orang yang punya istri lebih dari satu, ya, dia wajib membagi malam kan. Misalnya 15 hari 15 hari, 2 minggu gitu. Tapi kalau ada istri yang mengatakan, sudah mas, saya sekali sebulan saja nggak apa-apa, ya, maka gugur dia kewajiban untuk mendatangi adil tadi, gugur. Ya. Atau menikah seorang wanita yang kaya raya, udah mas nggak usah nafkahin saya, yang penting saya punya suami. Bismillah. Ya, kenapa? Karena kewajiban kita sudah dia gugurkan oleh pihak itu tersendiri. Siapa nama asli Ummu Kulsum? Ummu Kulsum itu nama asli. Ya, sebagaimana ada ustadz di Palembang Abu Zar namanya. Memang Abu Zar. Ibnu Hajar, memang Ibnu Hajar, ya. Ustadz Ibnu Hajar itu, ya, hafidhahumullah. Apakah anak Ummu Salamah seorang sahabat atau tabi'in? Berjumpa dengan Nabi, tabi'in, Salamah. Sahabat, sahabat. Anaknya Ummu Salamah sahabat. Demikian ya, insyaallah minggu depan nggak tahu bahas apa, karena pembahasan tentang Syawal mungkin kita sudah selesaikan. Ya, kita akhiri. Insyaallah kalian belajar sebulan lagi, nasihat saya tolong maksimalkan. Ya, apalagi untuk santri TD kelas 3, ya, berikan kenangan terindah. Ya, dan saya mohon maaf kalau misalnya selama 3 tahun ini mungkin banyak kesalahan sebagai guru.
yang mengecewakan dan seterusnya belum jadi teladan, saya minta maaf. Pun kelas 9 SD SMP ya yang tidak lanjut SMA di sini pun demikian ya. Siapa contohnya? Sajad ya. Apa lagi? Ya. Siapa? Ya Raja ya. Banyak lagi ya. Riko juga? Enggak ya? Iya. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan tempat yang lebih baik ya. Dan saja mohon maaf juga selama 3 tahun ini mungkin tidak mau SMA sini karena takut ketemu saya ya. Enggak ya. Demikian kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.